Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, syukur Alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah, sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan Belajar Tauhid. Tema kita pada sore hari ini adalah seseorang hamba Allah yang soleh adalah akibat atau kehendak atau takdir dan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab lihazihiniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Oleh karena itu, untuk beramal soleh ini harus dilandasi dengan iman. Walaupun sesungguhnya menurut Rasulullah SAW bahwa hadis yang diriwayatkan dari sanadnya Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa mula kejadian kita manusia ini ketika 40 hari dalam kandungan ibu, itu namanya nutfah, konsepsi, spermatozoa dengan ovum, bibit bapak bibit ibu. 40 hari kedua itu alaqah, segumpal darah yang sudah lengket di dinding rahim. 40 hari ketiga itu mudghah, sudah lengkap struktur tubuhnya. Nah, ketika itu Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam rahim ibu kita masing-masing. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka hiduplah janin ini. Setelah itu Allah memerintahkan menulis takdirnya, yang intinya ajalnya, rezekinya, amalnya, bahagia atau celaka. Lalu demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, kata Rasulullah SAW, ada manusia ini melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tempatnya sehasta lagi dari surga itu. Tapi tiba-tiba karena takdirnya mendahulunya dia penghuni neraka, tiba-tiba melakukan amalan penghuni neraka, masuk neraka lah dia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, ada di antara manusia ini melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga sehasta lagi tempatnya dari neraka itu. Tapi tiba-tiba karena takdir yang mendahulunya dia penghuni surga, dia melakukan amalan penghuni surga, masuk surga lah dia. Nah, ini menurut ilmu tauhid, tokoh-tokoh ilmu tauhid menyatakan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu namanya takdir. Sedangkan yang berlaku pada diri kita di muka bumi ini namanya qada. Qada ini ada qada mubram,
ada qada mu'allaq. Qada mubram itu sesuatu yang terjadi pada diri kita tidak bisa dielakkan. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala saja. Mana contohnya? Kita dilahirkan dari rahim ibu kita namanya si A. Tempat kita lahir ada yang di kampung, ada yang di kota. Itu mubram. Nah, ada mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung upaya usaha ikhtiar. Maka dalilnya dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah dapat menghapuskan apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu dengan kehendaknya atau memantapkannya. Dalam surah Ar-Ra'd juga, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah sikap dan perilakunya. Jadi masih ada peluang, upaya, usaha dan doa. Nah, Rasulullah juga memberi isyaratnya. La yazidul umuri illal birru wa la yuradul qadaru illa du'a wa anna rajula la yuhramu rizqahu bi hati'ati ya'maluha. Tidak akan bertambah panjang usia itu kecuali banyak melakukan kebaikan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan seseorang terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. Nah, yang terakhir, karena banyak melakukan dosa terhalang rezekinya. Rasulullah SAW justru memberi jalan keluar. Jalan keluarnya setelah sholat Jumat berjamaah, sesudah salam ke kanan, salam ke kiri, maka ucapkan zikir itu membaca surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu sabaan-sabaan namanya. Setelah sabaan-sabaan itu niscaya seluruh dosamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bersih dari dosa lalu berdoa. Doanya dituntun juga oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi wa ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnini bihalalikan haramika bi ta'atika al-ma'siyatika bi fatika aman sibak. Arti doa ini, ya Allah kayakanlah aku dengan yang halal supaya aku tidak berhajat kepada yang haram. Ya Allah taatkanlah aku supaya aku tidak bermaksiat kepada Engkau. Nah, kalau ini kalian lazimkan, dawamkan, kata Rasulullah SAW, niscaya walaupun hutangmu sebesar gunung Uhud akan dilunasi oleh Allah SWT. Jadi ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar dan doa untuk merubah nasib. Tapi tadi bahwa sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lalu kami turunkan dia, kami kembalikan dia kepada martabat yang paling rendah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi untuk memperoleh nasib yang baik itu ada upaya, ada usaha. Pertama, iman. Oh, iman ini kan ketika Rasul ditanya, mal iman ya Rasul, apa iman itu ya Rasul? Qala, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Wa amalum bil wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalum bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Tasdiqum bil qalbi, apa yang dibenarkan dengan hati itu? Yang dibenarkan dengan hati itu yang terkandung dalam rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Engkau beriman, percaya adanya Allah, adanya malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah SWT. Nah, bagaimana supaya hati ini meyakini adanya Allah? Tentunya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu makrifat. Awaludin ma'rifatullah, itu artinya ilmu tauhid. Jadi untuk menjangkau takdir Allah, supaya Allah menetapkan kita ini sebagai hamba Allah yang soleh, kita bermodalkan dengan ilmu dulu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini juga mengambil manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Bagaimana manhajnya? Manhajnya adalah membahas sifat 20. Wujud, idam, bako, muhalafat ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam. Nah, tadi ada kudrat. Kudrat itu kekuasaan. Allah itu sangat berkuasa. Iradat, Allah itu berkehendak. Jadi kalau tema kita tadi, seseorang hamba Allah yang soleh itu atas kehendak dan kudrat, serta kudrat kekuasaan dan iradat Allah SWT. Maka supaya Allah berkehendak kita ini menjadi hamba yang soleh, modal kita ilmu dulu, ilmu tauhid, mengenal Allah. Bahwa Allah itu wujud, adanya Allah. Allah itu kudrat, berkuasa. Allah itu iradat, berkehendak. Setelah meyakini adanya Allah, maka wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Nah, setelah syahadat kita dimasukkan dalam kategori seorang muslim. Kalau tadinya kita non muslim, setelah bersyahadat itu maka seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu itu dihapuskan, dimaafkan, diampuni oleh Allah SWT, bahkan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah wa iqrarum bil lisan, maka yang berikutnya wa amalum bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Nah, untuk beramal ini Allah sengaja lengkapi kita ini dengan 7 anggota tubuh yang disebut al-jawari, lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, dan kaki. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, proses untuk menjadi hamba Allah yang soleh, pertama tadi dengan ilmu, mengenal Allah SWT, sehingga meyakini kebenarannya adanya Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kemudian, qada-qadar yang baik maupun buruk dari Allah SWT. Lalu iqrarum bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Makanya Allah lengkapi tubuh kita ini dengan 7 anggota tubuh, lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, dan kaki untuk beramal. Apa amal itu? Amal itu harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota tubuh dan hati. Tapi gerakan anggota tubuh dan hati itu amal kapan dia bernilai ibadah. Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dia bernilai ibadah apabila gerakan anggota tubuh dan hati kita itu berpedoman dengan syariat Islam yang baik. Nah, karena itu amal ibadah kita harus berpedoman dengan syariat. Syariat itu sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sudah dibakukan menjadi ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu dalam arti bahasa itu al-fahmu, paham. Tapi dalam arti istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang syariat Islam yang amalia, sumbernya dari dalil-dalil yang rinci, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, makanya supaya amal kita itu benar dengan ilmu. Sebab wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Jadi untuk mengamalkan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, maka ilmu fikih, ilmu tentang toharoh, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, dan ilmu tentang haji. Nah, mengamalkannya dengan ilmu
itu supaya benar, dan dengan amal yang benar itu memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang berpedoman kepada syariat Islam yang baik itu dinamakan amalan syariat. Amalan ini ada 3. Ada amalan syariat, ada amalan tarekat, ada amalan hakikat. Amalan syariat ini supaya diterima oleh Allah SWT melalui 3 fase. Pertama, taubat dulu. Kenapa taubat? Harus bersih dulu dari maksiat zahir dan maksiat batin, baru melaksanakan ketakwaan, itu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Maksiat zahir itu apa itu? Misalnya penghasilan yang haram, itu maksiat zahir. Dari penghasilan yang haram ini disiapkan untuk makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian dari sumber yang haram itu jadi haram juga. Maka kata Rasulullah SAW, man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadatihi arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Jadi sia-sia sholat kita, puasa kita kalau belum dibersihkan dari maksiat zahir. Maksiat batin juga harus bersih. Maksiat batin itu iri, riya, sombong, bakhil, ya, suka bohong, itu maksiat batin. Nah, harus bersih juga dari maksiat batin. Kalau amalan syariat yang kita lakukan, sholat, puasa, dan zakat serta haji, tapi tidak dibersihkan dengan maksiat batin, maka amal ibadah kita itu amblas. Riya misalnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa masaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi misalnya orang yang berbelanjakan hartanya di jalan Allah itu karena riya, ingin dipuji orang, seperti batu licin, di atasnya ada tanah, lalu ditimpa hujan lebat, amblas, sedikit pun dia tidak memperoleh apa-apa dari yang diusahakannya. Itu riya, maksiat batin. Nah, sombong. Sombong ini juga kan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sedikit saja rasa sombong. Jadi maksiat batin ini dibersihkan dengan amalan tarekat. Jadi amalan syariat tadi setelah taubat, takwa. Takwa ini melaksanakan apa yang seluruh diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sesudah takwa, maka yang berikutnya amalan syariat ini istiqomah. Artinya terus-menerus melaksanakan ibadah, itu tidak berhenti. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Supaya istiqomah kita memahami hikmah dari apa yang diperintahkan Allah dan sanksinya kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, amalan syariat ini langkah-langkahnya pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Bagaimana supaya istiqomah? Beribadah, hendaklah memahami hikmah dan sanksi daripada ibadah yang diperintahkan Allah itu kalau dilakukan. Seperti misalnya kenapa kita sholat 5 waktu? Karena ketika Allah memfardukan sholat 5 waktu ini, Allah berfirman, Ibtarodat ala ummatika khamsu sholawat wa ahadtu indi ahda man hafazu alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahda lahu indi. Aku fardukan pada umatmu wahai Muhammad 5 sholat. Aku berjanji pada diriku, kata Allah SWT, man hafazu alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang melaksanakan sholat ini pada waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna fala ahla lahu indi.
Siapa yang tidak melaksanakan sholat ini pada waktunya, tak ada ikatan janji antara aku dengannya. Nah, karena dibalas Allah dengan surga, kita rajin melaksanakan sholat dan tidak akan meninggalkannya. Karena kalau meninggalkan sholat fardu, diputuskan Allah janjinya untuk masuk surga. Oleh karena itu, amalan syariat ini istiqomah terus-menerus dilaksanakan. Kemudian, untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak baik dari hati kita ini, karena merusak amal ibadah kita, itulah dengan amalan tarekat. Amalan tarekat ini 5 salatil qulub, untuk kebersihan hati. Maka langkah-langkahnya pertama ikhlas, kedua jujur, ketiga tumaknina. Ikhlas ini ada 3 tingkatan ya. Tingkatan pertama ikhlas itu kenapa dia beribadah? Karena ingin masuk surga, takut di neraka tadi itu. Kemudian ikhlas khawas yang lebih khusus itu kenapa dia beribadah? Karena dia menyadari sebagai hamba Allah diperintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ikhlas yang paling tinggi khawasul khawas. Kenapa dia beribadah? Ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ikhlas khawasul khawas ini memilih amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana misalnya? Salah satu yudhakullahu ilaihim, kata Rasulullah SAW. Ada 3 yang Allah tertawa terhadap mereka. Tertawa di sini bukan terbahak-bahak kayak manusia ya. Itu bahasa kinayah. Artinya yang sangat suka Allah kepada 3 kelompok ini. Yang pertama, rajulun yuqimu minal lail. Seseorang yang berdiri di sebagian malam. Berdiri di sebagian malam ini adalah untuk sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu sebaik-baik, seabdal sholat sesudah sholat fardu. Abdalus sholat badal farido sholatul lail. Sebaik-baik sholat, seabdal sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Dan dengan sholat malam ini, asa ayyab asa karobuka maqamam mahmuda. Semoga Allah meningkatkan derajatmu pada makom yang terpuji. Nah, karena mengetahui hikmahnya itulah, makanya seseorang beribadah itu istiqomah ya. Dan untuk membersihkan hati ini supaya tidak tercela amal ibadah kita, itu dengan amalan tarekat. Tadi itu amalan tarekat ini yang ada menenangkan hati itu adanya zikir. Demikian saja apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini karena mengingat waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.